Nah, saya mungkin masuk dalam kelompok jaringan ini dulunya itu sebagai relawan awalnya. Dari situ saya melihat, seperti itu ternyata apa yang terjadi di sana. Nah, itu membulatkan tekad saya untuk terjun ke sana. Tapi kita tidak pernah berpikir akan seperti ini di kemudian hari kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ngobras. Kali ini kami kedatangan tamu dari salah satu mitra BNPT atau mitra deradikalisasi, namanya Iqbal Husaini. Siap, Pak. Beliau adalah mantan napiter dan juga mantan teroris ya. Mantan teroris. Senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Iqbal. Selamat datang Pak Iqbal di program Ngobras. Pak Iqbal, pertama-tama saya ingin kembali mengucapkan selamat datang Pak ya, dan terima kasih atas kesediaan Pak Iqbal untuk berbagi pada kesempatan ini tentang pengalaman Pak Iqbal selama ini. Pertama Pak Iqbal, bisa nggak Pak Iqbal menceritakan bagaimana riwayat Pak Iqbal ini kok bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya radikal dan terorisme? Oke, terima kasih ini atas waktu yang diberikan. Mungkin agak panjang juga karena biasanya apa yang saya alami itu mungkin tidak dialami, tapi juga ada yang dialami oleh orang lain. Seseorang itu tidak serta-merta langsung masuk dalam sebuah komunitas ataupun dalam jaringan tentunya. Karena biasanya perekrutan atau dalam konteks mengajak itu tentunya disesuaikan dengan karakter atau pribadi masing-masing. Nah, saya mungkin masuk dalam kelompok jaringan ini dulunya itu sebagai relawan awalnya. Jadi kita relawan apa Pak? Relawan sosial Pak. Waktu konflik horizontal di Indonesia Timur, khususnya di Ambon. Di Ambon. Tahun 2000-an. Relawan. Ketika konflik horizontal di sana. Awalnya kita tidak pernah berpikir ada dunia teror atau dunia jihad. Bahkan dulu waktu itu Pak Iqbal aktivitasnya apa waktu itu ketika? Saya masih baru lulus sekolah. Lulus sekolah SMA? Iya. Jadi di mana Pak Iqbal? Saya di Lampung Pak. Oh di Lampung. Jadi saya pindah hijrah ke Jakarta itu ingin melanjutkan studi. Akan tetapi bersamaan pada waktu itu ada konflik kan di sana. Konflik di Ambon. Kita berpikir, apa sih saya sebagai seorang pemuda Indonesia bisa berperan membantu di sana. Saya terjunlah ke sana ke wilayah diajak. Tentunya kan literasi dulu yang membuat kita tertarik Pak. Baik dari literasi ini dari mana Pak? Jadi kita mendapatkan visual ataupun video ataupun berita-berita yang dibawa langsung dari orang-orang yang sudah kembali bolak-balik. Itu di-share secara bebas saja ya? Dan dulu kan banyak juga video itu dijual secara bebas Pak, dalam bentuk cakram VCD atau DVD itu. Dari situ saya melihat, seperti itu ternyata apa yang terjadi di sana. Nah, itu membulatkan tekad saya untuk terjun ke sana. Tapi kita tidak pernah berpikir akan seperti ini di kemudian hari kan. Pak Iqbal tahu orang-orang itu ya? Iya. Tahu ya. Dan ternyata juga akhirnya sama-sama dalam proses di kemudian hari kita sama-sama menjalani proses hukum Pak. Disitulah kita berjumpa di lapangan ya. Di lapangan itu kita berjumpa dengan berbagai komunitas, baik dari kelompok-kelompok JI ataupun katakanlah orang yang memang sudah tupoksi dari dulu berjuang atas nama jihad. Nah, jadi Ambon di situlah menjadi. Waktu itu Pak Iqbal belum tahu apa-apa. Ya katakanlah belum sampai memahami apa itu konteks jihad kan kita. Dari situlah kita mendapatkan materi baik secara askarinya, secara basic dasar militernya atau secara kajian keilmuan keislaman yang lebih spesifik menuju terhadap kata-kata jihad yang mendalam. Jadi situlah kita terbangun kan Pak, namanya masih muda. Sementara literasi atau narasi kita pembanding di itu tidak begitu kuat. Walaupun ada tapi hanya tujuan-tujuan yang kita lihat. Dari situlah kita semakin mendalam. Karena sudah berada dalam sebuah komunitas, otomatis dalam kegiatan-kegiatan pasca dari Ambon itulah kita selalu terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Akhirnya kan itu menjadi dasar yang akhirnya terus berkesinambungan gitu Pak. Apa saja yang didoktrinkan pada saat itu? Ya tentunya seorang anak itu kewajibannya adalah membela, kan gitu.
baik membela agamanya, membela kehormatan keluarganya, membela kehormatan bangsanya. Tetapi kan yang lebih baik karena di situ adalah konflik horizontal, baik mohon maaf antara Nasrani dan Muslim yang kita pahami. Anda sebagai seorang pemuda harus berjuang membela agama. Karena apa yang akan didapatkan ketika orang menghijrahkan dirinya, menghibahkan semua dirinya dalam konteks membela agama tersebut. Kita kan mendapatkan sebuah keindahan. Apapun yang kita lakukan mendapatkan pahala yang begitu baik, apalagi pahala surga. Siapa yang bisa menentang dengan adanya sebuah pahala surga? Apalagi kita melihat di situ. Disitulah banyak materi-materi yang menguatkan, Pak. Jadi kita, ini jalan yang benar menurut sudut pandang kita pada waktu itu. Akhirnya kita berpegang teguh dengan pemahaman-pemahaman dan materi-materi tersebut. Oke. Nah pada saat itu Pak Iqbal udah mulai terpengaruh di situ. Sudah sangat, karena sudah sangat terpengaruh karena sudah akhirnya menimbulkan di dalam hati itu menimbulkan permusuhan bahwasanya. Sudah ada rasa benci. Sudah memunculkan, Pak, karena hanya ini jalan yang benar menurut sudut pandang kita. Harus jalan yang lain salah. Jalan lain yang salah. Bahkan kita mendapatkan materi. Apakah Pak Iqbal tahu waktu itu bahwa Pak Iqbal berada di kelompok ini atau bagaimana? Iya. Saya sangat paham karena ternyata senior-senior kita pemberi materi-materi itu adalah orang-orang yang notabene dulu pernah lama di Afghanistan, pernah lama di Filipina. Jadi itu jamaah Islamiyah ya? Ya, baik jamaah Islamiyah ataupun organisasi-organisasi yang lain yang konsekuensi dalam kelompoknya adalah bagaimana jihad fisabilillah. Kita selalu dalam konteks 24 jam berkesinambungan. Kalau 24 jam bertemu dengan kelompok itu, terus materi-materi yang diterima adalah pembahasan itu, kita... Itu di mana Pak Iqbal? Baik di Ambon waktu itu? Baik di Ambon, di Sulawesi, ataupun sudah kembali ke Jawa, baik di Jakarta ataupun di... Selalu dipantau? Bersama. Selalu bersama mereka? Sama kelompok itu tersebut. Siap. Makanya komunitas itu akhirnya membentuk karakter, Pak. Sampailah saya masuk, terlibat, berangkat ke Filipina, bergabung. Pak Iqbal kemana aja? Pernah ke Afghanistan? Belum pernah ke Afghanistan. Pasca dari Ambon, ke Filipina Selatan. Tahun berapa itu Pak Iqbal? Pasca Bom Bali 1, Pak. Bom Bali 1 2002. Jadi waktu Bom Bali 1 Pak Iqbal nggak di sini. Saya masih di Jakarta, persiapan mau ke Filipina itu. Persiapan ke Filipina. Ternyata kejadian Bom Bali 1 ya sekalian gitu. Berapa lama di Filipina, Pak? Kembali saya pasca tsunami Aceh itu, Pak, berarti 2005. Ya agak panjang juga sih, beberapa tahun ya. 2 Apa saja yang dikerjakan di sana, Pak? Di sana materinya lebih dipertajam, Pak. Jadi kemampuan kita individual stoknya kan di sana ya, kalau dibilang Indonesia kayak seperti akademi pelatihan ada. Di kita di sana materi pemantapan, kemampuan dasar, peningkatan kemampuan dari segi teknik-teknik lah dalam konteks peperangan, pertempuran kita dipertajam. Itu persisnya di mana, Pak? Di Kota Batu, Pak. Di Kota Batu. Tapi di situ ada camp militernya. Kita masuk di Kota Batu itu ada camp militer. Tapi wilayah Kota Batu cuman kita masuk lagi ke daerah pedalaman. Kota Batu kan dekat Malaysia. Cuma berapa menit nyebrang. Kita kan pakai kapal selam, Pak. Kapal selam. Pakai kapal perahu. Kapal perahu. Kita nyebutnya kapal selam. Jadi dari memang kan Kota Batu itu banyak Muslim jadi sana. Memang Muslim. Dan Muslim. Kota Batu itu paling dekat ke Sabah. Sabah dekat. Satu malam saja kalau kita pakai kapal kapal bolak-balik itu dari situ. Jadi di situ melakukan pelatihan. Jadi melatih siapa, Pak? Kita kan di sana bergabung dengan elite force-nya MILF, Pak, Moro Islamic Liberation Front. Gitu. Jadi di situ kita bergabung belum Abu Sayyaf. Abu Sayyaf tidak digabung dengan MI. Abu Sayyaf kan di Pulau Jolo dan sekitarnya, Zamboanga. Jadi kita sudah di dalamnya. Jadi Abu Sayyaf tidak bergabung. Ketika kita pulang mungkin berkomunikasi dengan kelompok-kelompok Abu Sayyaf. Tapi jadi beda. NLF ya. MI. MILF ya. Jadi MI itu pecahan dari MN. Kalau MN kan Nur Miswari. Nah itu nasionalisnya. Pecahannya dari Nur Miswari adalah MILF pada waktu yang itu. Yang diketuai oleh Selamat Hasim pada waktu itu. Habis itu ketika MILF bergabung dengan pemerintah government menjadi bagian federal untuk mendamaikan, pecah lagi kan BIFF, Bangsa Moro Islamic Fighter, yang akhirnya pecahlah di Marawi itu, Pak. Jadi kelompok-kelompok itu kita dulu di sana. Jadi orang-orang Filipina yang latih di sana. Banyak juga orang Indonesia yang lama di sana, Pak. Banyak juga yang melatih di sana. Orang GI yang dulu di camp Hudaybiyah, kan bergabung juga di Afghanistan. Ya, yang pernah digabung kan masih banyak, yang tidak kembali ke Indonesia juga masih banyak. Jadi mereka tetap bergabung di sana. Dan tentunya orang-orang di sekitar kita itu ya tetap. Waktu itu kenapa pulang ke Indonesia, Pak? Gini, Pak. Saya itu ada tugas.
Ada tugas. Ada tugas kembali ke Indonesia menemui ada sumbangan untuk mengambil dana. Sumbangan dari Al-Qaeda. Dari luar. Untuk dibawa ke sana, untuk pelatihan ke sana. Kan mereka tidak bisa langsung ke Filipina. Jadi harus di Indonesia. Akhirnya saya dari Filipina turun ke Indonesia. Dibawa langsung dari dia berjumpa lah di itu. Saya tidak tahu waktu itu karena dalam bentuk dolar. Ya, dolar dan euro. Jadi saya ambil di situ untuk dikirim ke sana. Di mana waktu itu? Di Jakarta. Di Jakarta. Ada di Jakarta. Saya di daerah mana? Karena kita selalu pindah-pindah kan, Pak. Ketemu di sini, temu di sini, temu di sini gitu. Oke. Nah, waktu pulang itu berapa lama di sini? Waktu pulang ngambil duit? Cuma datang ngambil duit balik lagi atau gimana? Harusnya saya kembali lagi ke sana. Oke. Itu saya pulang kan 2005 pasca tsunami Aceh, kurang lebih 7 bulan kan tsunami Aceh itu April 2014. 2004. Aceh itu 2004. Desember kan? Iya. Desember 2004. Saya Januarian lah kurang lebih itu kembali. Harusnya saya berangkat lagi. Tapi kan dana sudah kami kirim. Saya dikirim. Ada kurirnya, ada yang jemput. Saya hanya tugas mengamankan itu. Harusnya saya berangkat lagi. Tapi Juli 2005 saya ditangkap ya aparat Indonesia. Bahkan Densus 88 waktu itu. Dianggap menyembunyikan Nurdin M. Top, terlibat kasus ini, menyimpan senjata api dan sebagainya. Gitu. Selama Pak Iqbal terlibat di dalam kelompok-kelompok jaringan teroris itu, Pak Iqbal pernah ikut melakukan aksi atau belum pernah di Indonesia? Sudah, Pak. Udah, aksi di mana aja? Ya kalau dulu mungkin di wilayah-wilayah konflik ya. Nah, aksi kedua itu sebenarnya tugas saya adalah membunuh Ulil Absar Abdallah dulu itu. Di Ambon? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi kan Ulil Absar itu kan dulu yang sempat itu karena dengan pernyataannya ketika Ulil Absar ketika beliau bergabung di target pembunuhan itu Pak dulu tuh. Jaringan Islam liberal kan dengan timnya lah ketika yang masuk dalam daftar Pak Iqbal siapa-siapa waktu itu? Ya beberapa teman-temannya. Dan mungkin beberapa tokoh-tokoh lain lah pada waktu itu. Tapi tidak berhasil ya? Bukannya tidak berhasil. Saya sempat berjumpa dengan Ulil Absar itu di beberapa tempat. Cuman saya melihat kenapa orang ini harus saya bunuh. Karena dengan pernyataan yang dinyampaikan berarti Al-Quran sudah tidak relevan, harus dikaji ulang, harus tafsir ulang, sudah tidak sesuai dengan situasi. Bahkan sempat muncul fatwa. Di mana Pak ketemunya? Di mana ketemu? Di kantornya beliau. Sengaja datang ke sana? Oh iya, memang kita observasi ke sana. Minta pertemuan atau gimana? Tidak, bagaimana lihat pas posisi kosong. Tempatnya, di radio cuma memantau aja, tapi tidak bertemu langsung gitu ya? Ketemu, cuman tidak langsung wawancara seperti ini, hanya di persimpangan lah. Sebenarnya kalau pada waktu itu saya eksekusi mungkin menjadi sebuah berita besar, tetapi Allah alam, Allah memberikan hidayah ke saya mungkin mengetuk pintu hati saya, kenapa orang ini harus saya bunuh pada waktu itu kan. 3 kali pertemuan dan saya bertemu dengan beberapa ustadz. Mungkin kalau ustadz yang saya temui orangnya sama, yang memberikan materi, halal dibunuh, saya berjalan. Saya Pak Ulil Absar tahu kalau Anda ini pada waktu itu tidak. Dia enggak tahu. Karena Anda dipikirnya orang biasa saja. Tapi saya berjumpa itu 2017. Ketemu beliau, Pak Ulil Absar, di sebuah acara di kedutaan Australia. Saya berjumpa dengan Ulil Absar dan saya sampaikan. Waktu itu dia nggak kenal. Saya ajak ngomong, Cak, saya minta maaf. Kenapa? 2005 sampai hampir saya bunuh. Saya udah bawa senjata. Kaget dia, karena tadinya kan nggak, Cak, cuek lah katanya, ini siapa. Begitu saya dekatin, saya ngobrol, Cak, 2005, ingat nggak? Bla 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 bla. Terkejut kan dia. Saya orangnya yang masuk di berita Gatra pada waktu itu yang rencana pembunuhan terhadap. Kalau yang bom buku itu gimana? Oh, kalau bom buku itu di luar. Itu sudah beda kelompok dengan saya. Bukan kelompoknya Pak Iqbal ya? Ya kan di tahun terakhir ini kan. Saya kan 2005. Kalau bom buku itu 2000 berapa ya? 2009 atau 2010 apa? Akhir-akhir ya 2011 kalau saya. Iya, 2011. Sekitar itu. Itu udah beda kelompok, Pak. Tapi sekarang dengan Pak Ulil udah Alhamdulillah terjalin komunikasi yang baik. Saya juga sudah minta maaf. 12 tahun ya. Dari 2005 sampai ketemu 2017 itu 12 tahun saya menunggu untuk jumpa dengan beliau. Akhirnya Allah izinkan di bulan suci Ramadan juga di salah satu acara di Embassy Australia itu ketemu, saya minta maaf apa yang saya lakukan, mungkin ya. Pak Iqbal, ini kan sekarang ini kan propaganda tentang yang mengarah kepada ekstremisme dan radikalisme dan terorisme itu kan bisa dikatakan masih masif ya. Dan itu kan baik di media sosial maupun di tempat-tempat lain itu kan dilakukan secara masif gitu kan ya. Dan
masyarakat kita banyak yang terpengaruh ya kan ya. Yeah. Banyak yang terpengaruh khususnya kalangan-kalangan muda gitu kan ya. Apakah itu di sekolah atau di mana dan lain-lain sebagainya. Macam-macam lah ya. Yeah. Kira-kira pesan Anda ini apa kepada masyarakat kita dan khususnya kepada kaum milenial ini supaya tidak terpengaruh kepada hal-hal yang mengarah kepada tindakan terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Iya. Biasanya pesan-pesan yang mengarah ke terorisme itu terselubung, tidak langsung menuju dalam puncak, Pak. Jadi orang itu terpengaruhnya tidak langsung. Saya nyatakan bahwasanya Pancasila ini udah final lah. Sudah falsafah terhadap Pancasila sudah final. Nah, pemahaman ini, ideologi ini adalah pemahaman yang menolak terhadap undang-undang positif. Nah, biasanya generasi muda itu akan diarahkan terhadap bagaimana agama ini dipolitisasi. Nah, kemudian akan dicarikan pemicu ketidakpuasan, ketidaksukaan. Nah, biasanya diawali dari dasar situ, bagaimana menciptakan ketidakpuasan, ketidaksukaan terhadap pemerintah. Nah, ketika ada interaksi aktif, biasanya ini akan menuju ke pemahaman bagaimana menolak undang-undang yang sudah menjadi filosofi dan falsafah bangsa. Arahnya biasanya dari situ dulu, Pak. Ketika orang itu sudah terpancing, nah ini biasanya akan lebih mudah untuk dibawa ke pemahaman yang intoleran atau ke pemahaman radikal, Pak. Nah, jadi berita-berita atau sebaran-sebaran yang ada di WhatsApp itu yang bercerita tentang ketidakadilan pemerintah, kan itu, kriminalisasi ulama, marginalisasi agama dan lain-lain sebagainya. Itu apakah itu bagian dari propaganda radikalisme? Salah satu. Tentunya kita harus membentengi, Pak. Membentengi baik pada generasi muda yang memiliki jiwa militansi tinggi, karena konteks radikal cukup luas banget. Tidak hanya radikal itu selalu berujung kepada pemahaman yang ke arah ke terorisme. Kita harus meyakini bahwasanya ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, ini sudah final. Jangan menjadikan pemahaman kita atau situasi di luar negeri itu disituasikan di Indonesia. Kadang-kadang terjadinya aksi terorisme itu karena pemahaman atau situasi di luar negeri di mana itu ada negara konflik dimasukkan dalam pemahaman kelompok ini bahwasanya Indonesia ini hukumnya sama dengan negara sana. Makanya berhak untuk melakukan aksi tersebut. Nah, ini kita harus meluruskan ini bahwasanya ini adalah Indonesia, bahwa pejuang kita sudah mendahului bagaimana memerdekakan bangsa ini. Jangan kita samakan. Bahwasanya pemahaman apa yang terjadi di luar negeri itu biarkan di luar negeri, tapi ingat kaki kita itu berdiri di Indonesia. Kira-kira menurut Pak Iqbal, kira-kira ya, kelompok-kelompok radikal misalkan di era pandemi ini gitu kan ya, kira-kira apa yang mereka lakukan? Apakah mereka aktif menyebarkan propaganda atau bagaimana? Secara clandestine masih tetap mencari pemahaman, menyebarkan pemahaman dan mencari generasi baru. Meskipun di musim pandemi ini masih, Pak. Masih. Buktinya kita melihat apa yang terjadi aksi-aksi teror terakhir. Terjadi di dalam situasi pandemi. Mereka tidak berpikir kan ada yang mengajak keluarganya, ada yang sendiri. Tentunya mental dia tinggi karena ada penyebabnya yang menyebabkan mental tinggi. Berarti kan penyebaran ini secara masif masih berjalan. Artinya kondisi pandemi sekarang ini tidak berpengaruh kepada mereka ya. Mungkin tidak melakukan tatap muka, tetapi mencari orang yang memiliki, mencari mangsa, mencari orang yang satu server bahasanya sekarang kan, satu server baik itu siapapun ketika terjalin komunikasi tetap dilakukan untuk menjadi Pak Iqbal, berapa lama di penjara Pak Iqbal? Saya 10 tahun, Pak. 10 tahun. 7 tahun dan 3 tahun. Oh, lama juga ya. Di mana, Pak? Saya di Jakarta aja sih, Pak, di Cipinang, Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cipinang dan Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Sejak keluar dari penjara Pak Iqbal, apa aja yang Pak Iqbal lakukan? Tentunya saya melanjutkan studi, Pak. Lanjut studi. Alhamdulillah sudah selesai di kampus swasta sih, Pak. Karena umur kita juga sudah melampaui batas. Terus kedua saya mencoba berwira swasta. Saya tergabung dalam komunitas petani kota. Bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan. Ada ikan dan sayuran dalam satu buah sistem. Dan tentunya juga kita melakukan pelatihan bagaimana menciptakan ketahanan pangan itu, Pak, untuk bangsa Indonesia tentunya. Kira-kira Pak Iqbal ada apakah Pak Iqbal memberikan pencerahan kepada mereka-mereka ini yang masih radikal tapi belum melakukan aksi atau bagaimana? Ya, alhamdulillah, Pak, kami tetap aktif untuk melakukan
pencegahan pemahaman tersebut dan mengajak kepada teman-teman untuk reintegrasi, tentunya baik di kan banyak yang sudah radikal, tapi belum pernah melakukan aksi, tapi sudah menganggap tagut, Pancasila, kafir, demokrasi musyrik dan lain kan sudah banyak yang berpikiran begitu kan ya. Meskipun mereka belum pernah tergabung dalam aksi, belum melakukan aksi. Nah, maksud saya apakah kelompok-kelompok seperti ini Pak Iqbal melakukan pendekatan kepada mereka, bagaimana paling inti mengeluarkan mereka dari pemahaman itu? Paling inti yang kami lakukan itu terhadap keluarga-keluarga, pertama mantan napiter. Kedua, keluarga yang masih aktif dan orang-orang yang Bapak sampaikan tadi ancaman kan, orang-orang yang mudah terpapar tapi belum melakukan aksi. Kita tetap ajak diskusi sebagian, tapi kan juga tidak, mereka itu belum tentu masuk dalam sebuah komunitas, tapi memiliki pemahaman yang sudah menuju ke situ. Terlepas mereka menerima atau tidak, kami kembalikan kepada orang. Tapi kita mencoba mengajak bahasanya apa yang menjadi pemahaman dan apa yang akan dilakukan itu adalah salah. Sementara kita meyakini kalau memang apa yang kita lakukan dulu adalah benar, tentunya ini menjadi besar. Tetapi ini adalah justru semakin kecil kan hukum alam. Jika sesuatu yang benar pasti akan diikuti orang yang lebih banyak. Tetapi ini menurut saya ada sebuah kesalahan di dalamnya. Kita harus meyakini kita berjalan di atas kebenaran apa di jalan mencari pembenaran. Kalau di atas kebenaran insya Allah benar. Tapi kalau mencari pembenaran dengan melakukan aksi itu yang salah, Pak. Kita harus memiliki kesabaran. Setelah keluar dari penjara dan setelah istilahnya bertobat bertobat dari pemikiran-pemikiran radikal ekstrem terorisme ini, apa perasaan Pak Iqbal selama ini? Kalau dulu tuh gini Pak, kita melihat aparat negara itu menjadi musuh Pak. Wah di mana-mana ada musuh Pak. Kita terlepas dari beban itu. Kita tidak pernah merasa, kalau dulu perasaan wah dikejar-kejar karena kita menyimpan sebuah ideologi, menyimpan sebuah identitas diri yang orang lain tidak perlu tahu. Tetapi perasaan was-was itu begitu mendalam. Jadi alhamdulillah ketika kita bersinergi sama-sama, beban dan perasaan itu saya tinggalkan karena ini adalah sebuah perjuangan yang salah, yang tidak sesuai dengan syariat. Saya tinggalkan dan ada sebuah kelagan dan tentunya kita harus mencari ilmu yang baru yang tentunya menjadi ilmu yang sama-sama. Artinya lebih nyaman rasanya lebih nyaman dan tentunya kita membuka mindset Pak, ketemu berbagai jenis komunitas dan berjumpa orang yang lebih banyak. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan keberkahan. Amin. Panjang umur, sehat walafiat selalu. Amin. Dan kapan-kapan kita ngobrol lagi di Ngobras ini Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Iqbal Husaini yang telah bersedia untuk ngobrol sama kami di program Ngobras ini. Terima kasih. Mohon maaf saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.